Shalom saudara, Tuhan baik. Kita akan melihat firman Tuhan. Saya percaya Roh Allah memimpin saya membawa beberapa ayat yang sangat luar biasa ini. Dan memang firman Tuhan selalu luar biasa. Dan kita harus tahu firman-Nya dalam konteksnya. Amin. Kita tidak boleh ambil satu ayat sendiri dan membuat satu ajaran atas pendapat kita. No, supaya kita tidak mendirikan atau membangun firman Tuhan atau ajaran atas pendapat kita. Amin. Kita harus tahu ada ayat demi ayat, beberapa ayat akan mendukung, akan memberikan penjelasan, amin, kepada ayat lain. Kita harus tahu saat kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini untuk siapa? Ada 3 kelompok. 1, orang Yahudi. Amin. Ada orang Yahudi yang masih hidup di bawah perjanjian lama. Ada juga gereja. Ada firman untuk zaman ini, yaitu perjanjian baru yang didasarkan atas kebenaran, tapi juga kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ada teks baru masuk HP saya, iPad saya. Jadi saya akan matikan Wi-Fi. Saya lupa sebelumnya. Amin. Jadi kalau ada orang mendengar firman Tuhan, matikan HP supaya tidak ada pesan masuk. Amin, saudara. Amin. Now, kita lihat bahwa Tuhan akan menjawab kita, doa kita. Amin. Amin. Jadi, kalau kita tahu firman, kita harus tahu ini berbicara mengenai siapa, ini mengenai kondisi apa. Amin. Ayat-ayat sebelumnya berbicara apa? Apakah ini berbicara kepada orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah ini berbicara kepada orang Yahudi? Amin. Yang masih hidup di bawah perjanjian lama? Atau gereja? Amin. Perjanjian baru. Amin. Yang didasarkan atas kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita lihat beberapa ayat yang saya akan membaca, kita akan memperhatikan bahwa ayat ini kelihatannya akan berbicara sesuatu. Amin. Kita bisa dapat pengertian dari pendapat kita sendiri. Tetapi kalau kita membaca beberapa ayat setelah ayat-ayat yang saya akan membaca dari awal, kita akan lihat, artinya berbeda daripada beberapa orang memiliki atau mempunyai pendapat. Apa itu? Yaitu kita akan membaca beberapa ayat. Kalau kita berhenti di contohnya hanya 3 ayat contohnya, kita tidak akan mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan mau ajarkan kita. Amin. Dengan kata lain, kalau saya kirim surat kepada Anda, saya tulis, hello, saya akan datang ke kota Anda, kita akan ketemu di tempat ini. Kemudian kalau Anda hanya membaca itu, Anda akan tahu, dia akan datang ke kota. Tapi Anda tidak akan tahu sepenuhnya apa yang kita mau bikin atau rencanakan. Atau Anda harus membaca surat itu dengan sepenuhnya. Karena ada beberapa hal yang saya akan tulis, contohnya, yang Anda belum baca. Amin. Jadi kita harus membaca seluruh perumpamaan ini. Supaya kita mengerti masuk Tuhan. Tuhan ada masuk apa? Nah, setelah ini, sekarang Anda akan mengerti karena saya akan baca. Saya akan membaca, dengar aja, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi topiknya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Amin. Jadi kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Amin, saudara. Nah, hakim ini tidak menghormati Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak menghormati siapapun. Nah, saya mau tanya, apakah Tuhan kita begitu? Nah, janda itu terus datang. Dia belalah aku dengan lawanku. Terus menerus. Akhirnya, hakim itu berpikir dalam hatinya, ya, lebih baiklah saya membenarkan dia. Lebih baik saya memberi apa yang dia minta itu. Memberikan permintaan itu. Nah, saudara, Tuhan kita tidak seperti hakim yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati siapapun. Tuhan kita tidak begitu. Oleh sebab itu kita harus terus membaca perumpamaan ini. Dengan kata lain, wanita itu, janda itu mengganggu hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Sampai dia tidak mau diganggu. Oleh sebab itu dia menjawab atau membenarkan dia. Oke? Nanti saya memberikan penjelasan. Kemudian, terus, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8 bahasa Indonesia berkata, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ada beberapa versi saya dapat dalam bahasa Inggris yang berkata agak mirip, sedikit berbeda. Artinya saya lebih suka, tapi tidak berarti Alkitab dalam bahasa Indonesia tidak baik. Tidak. Dia berkata, ini versi lain. Ini tidak membingungkan orang, ini mendukung apa yang firman Tuhan menjelaskan. Contohnya, kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris, saya menyampaikan penerjemahannya. Mungkin istri saya bisa memberi penerjemahan lain. Kedua-duanya mirip, arti mirip. Ya. Jadi tidak ada masalah kita lihat penerjemahan lain. Amin. Nah, ini dari Alkitab versi lain. Dengar, dalam bahasa Indonesia. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, mengenai Tuhan. Topiknya apa? Kita selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Amin. Kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Hei, hakim yang tidak baik ini, dia akan menjawab permintaan ibu itu walaupun dia diganggu. Tapi Allah kita tidak begitu. Dia berkata, hei, Allah dengar Anda. Amin. Nah, versi lain berkata, aku berkata kepadamu, iya, Tuhan akan segera membalas atau membela mereka. Amin. Hei. Jangan jemu-jemu ini. Selalu berdoa. Anda harus tahu, ada hakim akan menjawab permintaan seorang janda yang selalu datang kepada dia. Karena dia diganggu, dia menjawab permintaan dia. Tapi saudara Tuhan, hei, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan, Allah kita, ia akan segera membalas atau juga boleh berkata membela mereka. Jadi selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sebab Allah kita akan segera membalas, membela mereka. Amin. Amin. Penerjemahan lain berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membela dan melindungi mereka. Haleluya. Ini topik hari ini. Berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Allah mendengar permintaanmu. Ingat kita apa saja yang kamu minta kepada Bapa, kata Yesus, akan diberikan kepadamu demi namaku dalam nama Yesus. Dia akan segera membalas, membela mereka. Amin. Atau membela, dia akan segera membela dan melindungi mereka.
Amin. Allah tidak bisa berdusta. Dia sudah dengar doamu. Kita harus apa? Terus mengucap syukur. Dia sudah dengar Anda. Dia segera bekerja. Malahan sebenarnya kalau kita belajar dengan baik-baik, Tuhan sudah membuat jalan. Dia sudah memberkati kita. Dia sudah menyediakan segala-galanya. Amin. Contohnya saya sedang bikin studio baru. Katanya minggu depan ada latar belakangnya, ada cahaya dengan desain. Juga bayar. Sudah bayar orang bikin desain. Sudah juga cetak kata bagaimana mereka bikin. Ada lampu. Saya nggak tahu berapa banyak, cukup banyak. Ada latar belakang yang ada cahaya. Kita mau dapat tembok video pada suatu hari. Ya, itu mahal sekali. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Jadi Tuhan sudah buat jalan. Amin. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah membuat semuanya. Oleh sebab itu, juga yang mendukung kami dengan baik-baik, saya akan kirim foto. Haleluya. Yang belum mendukung, tanya Tuhan, bagus mendukung. Haleluya. Bantu supaya studio kami indah luar biasa untuk Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya akan kirim kabar beberapa hari ini. Mungkin minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa pasang minggu depan. Katanya akan tiba minggu depan. Mudah-mudahan, ya, dalam Yesus. Ikat roh jahat, malaikat Allah menyertai kiriman itu dalam Yesus. Amin. Nah, jadi, sebelum dunia dijadikan, contohnya saya sedang bikin studio. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan. Berikut, kita cari kamera. Saya sudah beli pendiri keyboard stand untuk keyboard yang sangat hebat yang buat music. Kita beli yang bagus sekali, yang tidak harus pakai bolt, yang langsung pasang. Haleluya. Lebih mahal dari yang lain. Tapi haleluya, kita sudah dapat. Dengan iman kita percaya pasti keyboard yang sangat luar biasa datang. Amin. Tuhan setia. Amin. Jadi saya nggak mau minta, Bapak tolong. Nah, ada beberapa hal memang kita harus berdiri untuk negara. Amin. Kita tahu pemimpin, apalagi kalau mereka belum dalam Yesus. Mereka perlu didukung oleh doa kita terus-menerus. Amin. Amin. Jadi kalau saya mau minta sesuatu, contohnya kalau anak saya datang, Papi, saya mau minta minum. Kalau kita ada anak di rumah, mau minta minum, Papi, saya mau minta minum. Saya taruh di meja. Tapi kalau dia terus minta, saya minta minum. Saudara, ambil, saudara. Jadi kita harus tahu, kita adalah anak Allah. Dia sudah menyediakan berkat. Amin. Beruhlah leher, beberapa dari. Oh, thank you for leher, hora belaka. Everything has been provided for you. Believe, and then you'll have the manifestation. Segala-galanya, penerjemahan, segala-galanya sudah tersedia untuk engkau. Percaya, kemudian akan ada kenyataan. Akan terwujud. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Jadi, kita dengar ayat-ayat. Jadi terus berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya. Dia tidak bisa berdusta. Dengar ayat ini yang bisa menguatkan Anda. Yeremia 1:12. Dengar saja, tulis ayatnya balik, merenungkannya kau perlu. Lalu firman Tuhan kepadaku, baiklah penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Amin. Aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Amin. Matius 24:35 dengar ayat ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, yaitu firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Pegang firman-Nya. Jangan menyerah. Pegang janjinya. Firman itu di dalam hatimu. Jangan izinkan, jangan membiarkan pikiran di dalam akal budimu yang lawan firman. Itu perang yang paling besar, perang rohani berada dalam akal budi Anda. Merenungkan firman, membaca berulang-ulang. Jangan pernah bosan dengar itu. Kita harus sering melakukan itu. Amin. Amin. Sering. Pegang firman-Nya. Memuji Tuhan untuk firman-Nya. Firman-Nya akan digenapi. Amin, saudara. Amin. Roma 9:28. Dengar. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera.
Hehehe. Aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Dan juga dengan cepat. Amin. Dia akan melaksanakan firman-Nya. Dengar verse ini dari New American Standard Bible. Versi bahasa Inggris. Ya. Ke bahasa Indonesia. Karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi. Sempurna dan segera. Amin. Apa yang Tuhan mulai lakukan, Dia akan menyelesaikannya. Amin. Karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi, sempurna dan segera. Allah kita berfungsi melalui iman. Kita percaya, kita pegang firman. Amin. Ingat ayat ini. Ayat ini saya sering dan perlu mengingatkan diri, membaca lagi, mendengarnya lagi. Percayalah kepada Allah. Markus 11, 22 dan 23. Dan milikilah iman seperti Allah miliki. Satu ahli bahasa Yunani berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Ingat, Yesus berkata di Yohanes 14, 13 dan 14, apapun yang kamu minta demi namaku, aku akan melakukannya. Nah, minta dalam bahasa Yunani di situ berarti mengklaimkan sebagai hak-hak Anda. Amin. Jadi kita perintahkan dalam nama Yesus. Ini harus terjadi. Dan kita mengakui kebenaran. Janji Tuhan, firman Tuhan. Pakai nama Yesus juga bisa. Dan Yesus akan melaksanakannya. Amin. Nah, saya mau melihat. Karena sewaktu kita pakai nama Yesus. Yesus berkata, aku akan melakukannya. Amin. Jadi saya mau melihat. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Sebab pernah ada orang sembuh di situ. Nah, saya pernah mengajar ayat ini. Tapi Tuhan mau saya bawa lagi. Karena ada orang minta sedekah. Amin. Petrus berkata, perak dan emas tidak ada padaku. Karena sekali lagi, Petrus tidak pergi berbelanja. Dia pergi berdoa. Dia bilang, perak dan emas tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, dia berkata, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu, berjalanlah. Dia pegang tangannya, orang itu langsung naik. Dia berdiri, dia lompat, dia langsung sembuh, saudara. Kakinya langsung kuat. Langsung jadi utuh. Langsung. Kemudian dia memberi penjelasan bagaimana dia sembuh. Sekali lagi, dia tidak berkata, Tuhan Yesus, apakah engkau bisa menyembuhkan dia? No. Dia klaimkan sebagai hak dia. Dia perintahkan, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu berjalanlah. Ayat 16, dengar ayat ini. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yaitu, waktu kita pakai nama Yesus, iman dari Yesus bekerja. Sebab Yesus berkata, aku akan melakukannya. Dia berkata, aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Amin. Jadi Yesus akan melakukannya. Kita pakai nama Yesus. Kita mengucapkan firman Tuhan. Kita mengucapkan janji. Dalam Yesus, kami ikat segala roh jahat yang mengganggu pelayanan kami dan atas Anda semua dalam Yesus. Anda semua maju dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Sekali lagi, dengar ayat ini lagi. Roma 9:28 dari versi lain. Tapi artinya sama. Tapi saya lebih suka cara mereka menjelaskan, menerjemahkan ayat ini. Dengar, karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Filipi 1:6, dia yang mulai melakukan pekerjaan baik di antara kamu, dia akan menyelesaikannya. Sekali lagi, karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi, sempurna dan segera. Ingat, Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Saat kita beriman, Roh Kudus bekerja juga. Hai malaikat-malaikat, pahlawan-pahlawan yang perkasa,
Amin. Yang melaksanakan firman-Nya dengan saat mereka mendengarkan firman-Nya. Amin. Saudara, kita yang menyuarakan firman-Nya. Kita yang mengakui firman Tuhan. Mazmur 103:20 baca nanti. Amin. Malaikat Allah melaksanakan firman-Nya. Jadi ada malaikat Allah, Roh Allah berada di sini. Waktu Allah berfirman, jadilah demikian, jadilah terang, Roh Kudus langsung bekerja. Roh Allah, pencipta langit dan bumi, berada di dalam hati kita, saudara. Dia berada di dalam hati kita. Jadi kita mengucapkan firman-Nya, Tuhan bekerja. Amin. Amin, saudara. Dengar ayat ini. Yesaya 55, ayat 8-11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Terus, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang-orang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Sekali lagi, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, ingat Yesus berkata, kepadaku setelah Yesus bangkit. Kita tahu Adam dan Hawa berdosa dan menyerahkan otoritas yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka menyerahkan otoritas mereka kepada iblis, pada setan. Setelah Yesus bangkit, amin, dia ambil kunci-kunci, amin, dari kematian dan maut dari setan. Yesus bangkit, dia berkata, kepadaku telah berikan segala otoritas di surga dan di bumi. Amin. Dia berkata, pergilah. Yaitu pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Jadi apa yang kita ikat, diikat. Matius 18 ayat 18. Amin. Apa yang kita ikat, diikat. Apa yang kita lepas, terlepas. Apa yang kita biarkan, dibiarkan. Kita ada otoritas, saudara. Kita tidak bisa mengontrol setiap orang. Tapi dunia, kita ada otoritas di sini, saudara. Kita pakai nama Yesus. Yang menghalangi berkat datang, biasa kelakuan kita sendiri, iman kita sendiri. Juga iblis akan berusaha mengganggu. Tapi oleh darah, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah orang benar melalui Yesus. Kita ikat iblis itu dalam Yesus. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Berdiri terus. Amin. Abraham, dengar ayat ini, ya. Sebab ketika Allah memberikan janji-janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dengan iman, oleh iman dan kesabaran, kita memperoleh janji. Kesabaran ialah kita tetap pegang firman, kita tetap percaya firman, kita tetap memuji Tuhan akan firman-Nya. Amin. Dia dengar kita, dia segera bekerja. Amin. Dia segera, jangan, selalu berdoa, jangan jemu-jemu. Amin. Amin. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, dia berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan, Allah, ia akan segera membela dan melindungi mereka. Itu berarti Anda. Firman-Nya akan digenapi. Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi sempurna dan segera. Firman-Nya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Tetap pegang firman, tetap percaya.
Dengan iman dan kesabaran kita memperoleh janji, yaitu sabar. Kita tetap percaya, kita tidak menyerah. Itu arti kesabaran Alkitabiah. Yosua 14, 6-13, dengar saja, tulis, dengar, merenungkan nanti boleh. Caleb dan Yosua pergi, ada 12 pengintai, ya, kita tahu, 2 percaya, 10 tidak. Caleb dan Yosua percaya. Yang tidak percaya, mereka semua mati di padang gurun. Mereka keluar dari Mesir, Tuhan berkata ada tanah kanan penuh susu dan madu. Tempat yang makmur. Ada buah-buahan yang sangat besar, sangat luar biasa. Tapi di dalam tanah itu ada raksasa. Mereka semua, bukan semua, ada 10 pengintai mereka takut. 2, Caleb dan Yosua tidak takut. Kemudian, Musa sudah meninggal. Sekarang Yosua berdiri dan membawa mereka ke situ. Amin, ke tanah kanan. Kembali lihat. Ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Caleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Ini Caleb, dia percaya. Amin, amin. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Sekali lagi, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membawa tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Dia pasti menyertai Tuhan, ya. Sehingga aku, pasti Tuhan menyertai dia. Amin. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Caleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, dia menerima firman. Amin. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dan pada suatu hari, 45 tahun kemudian, dia masuk ke dalam tanah kanan itu. Amin. Dia dapat warisannya. Dan saudara, kalau kita pegang firman, kita tetap pegang firman, kita tetap percaya, itu akan membuat kita tetap awet muda dan kuat. Dia berkata, hari ini 85 tahun saya. Waktu saya 40 tahun, dia berkata, kekuatanku sama seperti waktu saya 40 tahun. Dia bisa berperang. Dan di situ, kalau kita belajar, ada raksasa di tanah itu. Tapi Caleb dia tetap dapat tanahnya dan keluarganya. Amin. Saudara, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Amin. Dia mendengar Anda. Amin.
Ia segera membela dan melindungi Anda. Amin, saudara. Ingat, karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Tetap pegang firman. Sekali lagi, jaga pikiran yang mau datang ke akal budimu untuk melawan firman. Yang tahu berdoa dalam roh, juga Tuhan akan memberikan Anda pengertian. Amin. Anda akan melangkah. Hei, janji Tuhan digenapi. Ingat, yang paling penting, tetap intim dengan Tuhan. Intim dengan Dia. Ada tanah Kanaan, tapi ada Allah Bapa yang sangat mengasihi Anda. Terus intim dengan Dia, terus menikmati waktu dengan Dia. Amin. Amin. Menikmati hari raya-Nya, menikmati kasih-Nya akan Anda. Amin, saudara. Tubuhmu, oleh bila Yesus kita sudah sembuh, penyakit harus pergi. Amin. Segera, dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa untuk Anda semua menerima kesembuhan ilahi. Anda sudah sembuh. Roh jahat sudah diikat. Sembuh total dalam Yesus. Yesus menyembuhkan engkau dalam Yesus. Amin. Semua janji Allah pasti digenapi. Tuhan baik. Saudara, saya Edwin. Saudara telah dipanggil untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa, percaya, pewayan lebih akan diberikan kepada Anda. Percaya. God bless you.